ketika saya masih kafir, katakanlah saya melakukan dosa yang sangat besar. Tapi di satu sisi ustadz-ustadz yang mengatakan kepada saya ketika saya sudah bersyahadat dan kemudian menjadi seorang muslim, dosa yang lama ini kan sudah dihapus. Tapi bagaimana dengan jariah yang saya lakukan, dosa jariah yang saya lakukan? Dikatakan oleh Nabi SAW. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di Takjil kali ini, tapi izinkan Ana untuk doakan guru kita nih, Ustaz Zulkarnain Sunusi. Semoga Allah selalu jaga beliau. Amin. Dan tentunya juga koko kita tercinta nih, Masya Allah, semoga Allah juga lindungi. Amin, amin. Ente ya, Ko ya? Wah. Ko Wendy, Masya Allah, ini mampir lagi ke sini, Ustaz. Kisahnya beliau luar biasa, seorang mu'alaf yang memang sekarang menjadi ketua umum ya sekarang ya? Ketua Umum Mualaf Center Indonesia Peduli. Masya Allah, berapa banyak orang-orang yang udah diislamkan ya berarti ini? Kita hitung rata-rata sehari satu, kadang-kadang 2 orang. Sehari satu, sebulan 30 berarti rata-rata ya? Dan tahun 2023 kemarin, kita syahadatin hampir 5.000 orang. Masya Allah. 4.000, Ajib. ya, 4.700-an lah. Sama yang tidak terdata ya. Semoga. Yang kita ketemu di bandara langsung syahadat asyhadu. Itu nggak kehitung kan? Seluruh Indonesia berarti ya. Semoga Allah balas dengan kebaikan ya, Masya Allah nih ya. Untuk almarhum guru saya juga, Stephen Indra Wibowo. Semoga Allah merahmatinya. Ya, karena beliau yang mengajarkan saya bisa seperti ini. Masya Allah. Kok gimana ceritanya bisa mereka tuh betul-betul menyambut hidayah dan lain sebagainya? Apalagi mohon maaf ya, pasti kan kau ini juga agak sensitif nih ya. Pasti kan banyak yang gak disukain juga ya, banyak musuhnya lah bisa dibilang. Iya. Wah, kok bisa teguh, kokoh gitu. Istilahnya pendirian itu kalau kita gak kuat-kuat kan, apalagi kan pasti kan, ya tadi cerita banyak kalau di belakang kamera ya. Iya. Di iniin, di ituin. Aduh, saya gak tega sih dengernya sih. Kok bisa-bisanya sesama muslim. Kok bisa-bisanya istilahnya istiqomah di jalan yang ya Masya Allah, yang tentunya pertentangan keluarga juga luar biasa pasti kan. Iya. Sebelum nanya ke Ustadz mungkin bisa cerita dikit deh. Oke. Kenapa saya istiqomah? Karena buat saya dunia itu udah selesai di saya. Dunia ya udah, saya cari sebulan butuhnya sekian, udah carinya segitu. Selebihnya mungkin bisa saya sumbangkan atau apa gitu kan. Tapi yang belum pasti adalah jananya saya. Dan saya sudah berakad sama Allah, saya akan mencari amal soleh sebanyak mungkin untuk saya, untuk tim saya yang sekarang di Mualaf Center Indonesia Peduli, dan juga untuk almarhum Coach Stephen. Beliau pendirinya soalnya. Iya, beliau yang mengajarkan kami. Bayangin ya, saya belum pernah ketemu dengan si Fulan di kota Semarang. Belum pernah, sekian tahun. Akhirnya dipertemukan oleh almarhum dengan si Fulan ini. Berasa tuh kayak udah kenal lama gitu. Kami punya chemistry seperti itu gitu. Jadi ya Masya Allah. Dan bukannya kalau sudah mualaf itu memang sudah bersih, Ustaz. Artinya gini, mungkin Anda juga pengen tahu ilmunya, Ustaz ya. Bersih, udah kembali istilahnya lebih Islam daripada kami lah. Kalau bahasa ininya lah ya, kalau bahasa stigmanya kan begitu kan. Iya. Dihapuskan segala dosa-dosa dan seterusnya. Tapi Anda masih merinding dengar beliau berkata bahwa sementara jannah ini belum pasti. Allah. Insya Allah. Ya kan yang orang lihat yang baik-baik aja. Aib saya ditutup sama Allah. Jangan-jangan aib saya lebih gede daripada amal saya. Itu yang saya takutkan. Insya Allah. Sambil jalan kita ceritanya. Silakan kalau Ko Wendy mau ada yang ditanya nih ke Ustadz atau mau sekedar sharing apa segala macam, nanti Ustadz akan menanggapi gitu. Satu sih yang masih menjadi pertanyaan untuk saya. Sebenarnya udah ada, tapi saya memilih untuk mencari referensi sebanyak mungkin. Untuk memantapkan ya. Ya. Masya Allah. Ketika saya masih kafir, ini mohon maaf Ustadz, saya lebih suka menyebut kata kafir daripada non-muslim. Memang itu juga sih sebenarnya ya. Iya. Yang Rasulullah SAW sampaikan gitu ya. Kan gak mungkin saya rubah isi Al-Quran
al-muslimin. Ya. Ketika saya masih kafir, katakanlah saya melakukan dosa yang sangat besar. Dan ini astagfirullahaladzim. Dan ini mungkin membuat merugikan orang lain. Dan efeknya berkepanjangan. Tapi di satu sisi ustadz-ustadz yang mengatakan kepada saya ketika saya sudah bersyahadat dari kafir menjadi seorang mu'alaf dan kemudian menjadi seorang muslim, dosa yang lama ini kan sudah dihapus. Tapi bagaimana dengan jariyah yang saya lakukan, dosa jariyah yang saya lakukan? Di satu sisi saya nggak bisa menghilangkan dosa jariyah ini gitu loh, udah telanjur gitu loh. Baik. Oh, Masya Allah. Apalagi nanti orang-orang yang membersamai kau Wendy terus tiba-tiba mengamalkan perbuatan buruk tersebut. Iya, itu pokoknya maksud malah saya. menjadi kemana-mana gitu ya. Wah, ya itu dia. Mungkin langsung tanya, kita tanya Ustadz ya. Fadhil Ustadz, barakallahu fikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi pertama ini Masya Allah ya, kita melihat kegiatan beliau ini, kita juga jadi berbangga banget ya. Insya Allah. Jadi merasa kecil juga karena kita juga kan perlu amalan soleh. Masya Allah. Nabi SAW itu pernah bilang di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, atau Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Andai kata Allah memberi hidayah kepada seseorang, kamu yang menjadi sebab, itu lebih baik bagimu daripada dunia dan segala isinya. Ya Masya Allah, satu orang dapat hidayah, kita jadi sebab. Sebab itu banyak ya. Orang dapat hidayah, kita jadi sebab itu banyak. Jadi mungkin karena anggaplah kau Wendy yang mengislamkan, ya kan? Tapi kita dalam satu lembaga bersama. Lembaga ini kita bikin bersama. Nah, ini sebab juga lembaga ini. Kau Wendy mengislamkan. Tapi saya ngasih duit supaya dilembutkan hatinya atau dibelikan buku, hadiah atau apa gitu kan. Nah, saya juga ikut juga jadi sebab namanya. Ya kan? Nah, itu semuanya sebab. Ya. Nah ini subhanallah, kita menjadi sebab orang dapat hidayah. Itu luar biasa dari pintu ketaatan dan dari amalan yang sangat salih. Apalagi dia masuk Islam. Selama dia masuk Islam, pahala-pahala atau amalan-amalan yang dia lakukan itu mengalir juga untuk kita, karena kita yang mengajak dia masuk ke dalam Islam. Iya. Nah itu dari suatu hal yang hendaknya kita bergembira ya. Itu disebut sebagai amalan jariah. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah dulu kalau kita pernah berbuat dosa sebelum keislaman, dan dosa ini juga berefek luas, mungkin dibahasakan dosa jariah juga. Ya bagaimana hukum akan hal tersebut? Nah, itu memang dikatakan oleh Nabi SAW, al-Islamu yajubbu ma qablahu. Keislaman itu telah menghapuskan segala sesuatu yang sebelumnya. Ya, karena itu banyak dari sahabat yang masuk Islam. Dulunya bukan cuma masalah kafir saja, tapi bikin prahara terhadap Rasulullah. Tahu Khalid bin Walid? Ya kan, bagaimana menjadi sebab gugurnya banyak sahabat di perang Uhud. Itu yang memimpin Khalid bin Walid. Kita kalah di situ. Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Tapi bersamaan dengan itu semua, subhanallah, begitu mereka masuk Islam, keislamannya menggugurkan apa yang telah lalu. Dan di keislamannya tersebut, perbuatan-perbuatan baiknya itu menutupi perbuatan-perbuatan yang telah lalu.
Nah itu tidak pernah dihitung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ente dulu ingat nggak? Ente bikin kerugian terhadap umat Islam kayak gini. Ente nyebarin fitnah yang sampai sekarang masih tersebar di tengah orang Arab tentang Islam. Nggak disinggung lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, hanya saja memang apa yang telah lalu itu bisa menjadi motivasi agar supaya kita menjadi lebih baik di masa mendatang. Karena kita ingat sesuatu yang suram di masa lalu, barangkali sesuatu ini menjadi pemantik, pemicu untuk kita supaya lebih kencang lagi ya menuju sesuatu yang cerah di masa mendatang pada keislaman kita, di lembaran-lembaran indah yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita. Iya. Jadi untuk itu kalau dibawakan dari pendalilan syariat, kemudian kejadian-kejadian yang terjadi di masa Nabi, di masa para sahabat, itu akan nampak dengan meyakinkan bahwa apa yang telah lalu seperti yang dikatakan oleh Nabi, al-Islamu yajubu ma qablahu. Islam itu telah menghapuskan apa yang telah lalu sebelum dari keislaman. Ya wallahu taala. Oh, Masya Allah, barakallahu fikum. Artinya orang-orang yang udah pernah kena dulu ya hasutan lah dari KWNI dulunya Ustaz. Ya meskipun dipakai untuk diperbuat maksiat dan lain sebagainya, itu nggak menanggung dosa-dosa mereka ya KWNI ya Ustaz. Iya, secara ini kan itu di perbuatan masa sebelum Islam ya, dan itu sudah diampuni. Tahun gitu ya. Cuman kita ketika masuk, itulah tadi, ketika seorang masuk ke dalam Islam, ada namanya orang memperindah keislamannya. Nah, dan dari bentuk memperindah keislaman, orang-orang yang seperti itu tadi, itu kita ajak kembali, kita ingatkan. Nah, ketika kita sudah ingatkan, kita ajak kembali, maka itu insya Allah sudah sempurna, nggak ada masalah lagi di dalam hal tersebut. Ya Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Masya Allah. Memaknai taubatnya juga berarti betul-betul harus meninggalkan segala sesuatunya dan lain sebagainya gitu saja, dan tidak mengulangi lagi gitu ya. Jadi di orang-orang yang berbuat kerusakan itu dikatakan innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw taqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf ayyunfaw minal ard. Ini hukuman berat nih. Ini orang yang biasa berbuat kerusakan, begal, mau rampok di jalan, dikasih hukuman berat sekali. Tapi bersamaan dengan itu di ayat dikatakan illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang yang sudah bertobat sebelum kalian menangkap mereka. Jadi dulu di masa lalu dia punya histori buruk banget gitu. Tapi sebelum ditangkap dia bertobat, maka ketahuilah bahwa Allah telah mengampuni mereka. Masya Allah, kabar gembira. Ya, paling nggak tanggung-tanggung langsung pilih Islam gitu ya. Udah tobat pilih Islam, Masya Allah, dan mengislamkan orang-orang lagi, Masya Allah. Jazakallah khair. Ya silakan KWNI kalau ada yang mau bertanya lagi. Saya tidak tahu harus bertanya mulai dari mana. Oh banyak sekali berarti ini ya, Masya Allah. Gini, saya sebenarnya mau apa namanya? Coba menyikapi tentang orang yang mu'alaf tuh gimana Ustadz? Sampai akhirnya kok bisa-bisanya hati bergetar, ingat-ingat sesuatu. Apakah ada kisah-kisah tertentu Ustadz? Ya jadi sebenarnya gimana ya? Allah memberikan orang itu pintu amalan dari arah yang tidak disangka. Jadi yang memasukkan ke dalam Islam itu kadang tidak mesti para ulama umat Islam yang mengajak orang masuk Islam. Bahkan orang yang sekedar tahu indahnya Islam, dia punya beberapa keindahan Islam gitu, dia bisa aja orang masuk ke dalam Islam. Ya kan? Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau diperkenalkan Islam dengan cara yang bagus, maka orang akan menerimanya. Makanya Islam itu diterima kadang orang cuma melihat umat Islam dari sudut muamalahnya, dari sudut akhlaknya, ya kan? Jadi lembut hatinya masuk ke dalam Islam. Ya, seperti Al-Aqra' bin Habis itu. Dia bilang wajah Nabi Muhammad itu wajah yang paling saya benci dulu di atas muka bumi. Paling saya benci. Tapi setelah itu saya diberi 100 ekor unta. Lalu saya diberi lagi 100 ekor unta. Kemudian saya diberi lagi 100 ekor unta. Menjadilah wajah beliau wajah yang paling saya cintai di atas muka bumi. Jadi maksudnya itu bahwa kadang terjadi seperti itu kan. Tapi dengan kebaikan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, coba lihat itu betapa sadisnya tuh orang-orang Mekah.
masa Nabi Muhammad SAW diusir dari kota kelahirannya. Diusir dari kota kelahirannya. Ditindas para sahabatnya sudah lama di Mekah, setelah itu diusir pula. Nabi hijrah mau dihalangi pula oleh mereka. Begitu Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, takluk semua nih, sudah tunduk semua, dikalahkan semua nih orang Quraisy. Baru mereka bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap kita. Ternyata Nabi SAW berkata, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Dan Nabi SAW bersabda, idhabu fa'antuhumut talaqa, pergilah kalian orang-orang bebas. Nggak dibalas dengan perbuatan mereka. Itulah yang menyebabkan orang-orang masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Apalagi kalau dilihat dari kehidupan di tengah itu antara umat Islam kepada selain umat Islam. Itu bahasa non-muslim itu kadang ada digunakan ya. Kan kalau bahasa di ini kan kadang di sebagian hadits dikatakan minggairil muslimin, tanpa selain kaum muslimin. Di bahasa selain muslim kan, selain muslim ya non muslim juga namanya. Memang ada kadang disebut bahasa kafir, ya kan, kadang disebut bahasa hukum ya. Misalnya ini perbuatan tersesat, ini orang yang dimurkai atas Allah, ya kan, dimurkai oleh Allah, atau dikatakan ini perbuatan kezaliman, perbuatan ini, itu kan sifat semuanya. Dan itu mengandung hukum-hukum. Ya. Jadi itu semuanya ada di dalam penggunaan nas-nas. Cuma yang menjadi masalah itu orang yang berat mengucapkan kata kafir. Ini repot juga kalau dia berat mengucapkannya ya. Padahal itu hukum syar'i gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang yang memang dia bukan muslim, ya dikatakan hukumnya berarti kafir kan begitu. Dan harus jelas di dalam hal tersebut. Sebab itu hukum syar'i. Tapi bukan artinya pelebelan dia kafir itu mengandung makna mencemooh negatif apa segala macam buruk seputar muamalah, kehidupan berbangsa, kehidupan bersama. Itu hubungan lain lagi. Ya, itu hubungan lain. Karena itu kita dari sudut keyakinan kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kita yakini bahwa la ilaha illallah ini ada dua rukun asasi. Rukun yang pertama adalah kita berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah. Dan rukun yang kedua kita tetapkan bahwa ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berlepas diri kepada selain Allah, kita kafir kepada siapa saja yang ibadahi selain daripada Allah. Ya, kita membencinya, berlepas diri darinya. Itu namanya keyakinan dari sudut agama, kebencian. Tapi dari sudut muamalah, kalau dia misalnya tetangga, kita ada hadits Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia muliakan tetangganya, termasuk kalau tetangganya non muslim. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian dari orang yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian, tidak memerangi kalian. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat kebaikan dan berlaku adil pada mereka. Kita tidak dilarang. Itu dari sudut muamalah dimaklumi. Dan dimaklumi bahwa Nabi SAW itu dulu hidup di kota Madinah, dan ada 3 kabilah Yahudi di kota Madinah itu, ya kan? Dan ada piagam Madinah dimaklumi dalam buku-buku sirah ya, dipetik darinya hukum-hukum terkait dengan tata negara. Ya dibahas di pembahasan seputar ahlud dhimmah, ya orang-orang non muslim yang hidup di tengah umat Islam tapi juga dilindungi oleh negara. Itu terdapat keindahan Islam itu. Nah, jadi maksudnya dari sudut mempelajari keindahan Islam itu bisa mengajak orang masuk ke dalam Islam, memperindah. Karena itu saya menasihatkan ya kepada teman-teman yang ingin fokus di bidang ini, mengajak orang masuk ke dalam Islam, itu berusaha mempelajari sudut-sudut keindahan Islam. Nah, itu ada bahasa di dalam syariat kita namanya rahasia-rahasia di dalam pensyariatan, maqasid syariah. Nah, itu pembahasan indah itu, memperkenalkan kepada kita eloknya agama ini, cantiknya dan keindahannya. Ya,
orang yang sudah menjadi alim sekalipun, ketika dia baca sebagian pembahasan-pembahasan itu, subhanallah, kadang dia bertambah keimanan dengan melihat betapa indahnya Islam itu. Apalagi di dalam sendi-sendi kehidupan ya. Kita lihat aja misalnya ketika kemarin Eropa dihantam badai perekonomian itu, kan kita jadi lihat keindahan Islam di bab muamalah kan, di bab perekonomian gitu. Nah, hal-hal dalam kehidupan ini itu selalu menampilkan bahwa Islam itu sebagaimana kata Nabi SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'ala alaihi. Islam itu akan selalu tinggi, tidak ada yang akan bisa lebih tinggi dari. Iya. Wallahu ta'ala. Okay. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Ya, buat Ko Wendy, artinya nanti mungkin bisa cerita juga ya gini. Kan kalau untuk pindah dari agama sebelumnya, mohon maaf, berarti kemarin Kristen Katolik? Kristen, dari Katolik pindah ke Kristen, pindah ke Konghucu, pindah ke Buddha. Baru ke Islam. Insya Allah ada Kristen, ada Buddha dan seterusnya. Nah, lumayan jauh juga petualangan. Petualangannya luar biasa nih, Masya Allah. Petualangan cari surga kan. Masya Allah. Nah, terkait dari pindah agama atau kita bilang mu'alaf lah ya ke Islam, itu kan pertentangan di keluarga dan juga baik dari Ko Wendy maupun orang baru yang memeluk Islam. Iya dong, pasti kan dia juga punya keluarga juga artinya. Nah, mungkin bisa diceritain sembari barangkali ada tambahan amunisi tertentu dari Ustadz Zul gitu ya, dalam hal menyikapi ketika mereka curhat. Ya kan, oke nih memeluk Islam, terus besok gimana guanya? Ya kan, pasti kan penyerangan apa yang harus gue jawab ke keluarga. Nah, minimal kan penyambung lidah dari Ustadz nyampe ke Ko Wendy juga ngasih tahu juga ke yang bersangkutan sehingga mereka juga punya pegangan gitu loh. Ya itu gimana ceritanya sih, apa aja coba? Gimana ya? Karena kita memang terjun di dunia ini, kadang udah kayak gimana, ini bukan ria ya, tapi saya cuma menginfokan, udah keseringan ketemu orang, jadi aku bisa tahu nih, oh ini orangnya bisa nih, ini orangnya enggak nih gitu. Bisa tuh dari dianya apa keluarganya? Dari dianya gitu. Jadi tapi kan belum tentu keluarganya. Iya. Jadi kalau dia sudah siap untuk mendeklar bahwa saya masuk Islam, seperti yang saya lakukan ketika saya masuk Islam, dia udah tahu. Saya pasti ngasih tahu, nih loh konsekuensinya. Kalau lo sampai menyatakan kamu masuk Islam, berarti ada pertentangan, ada juga yang setuju. Kalau yang setuju, oke, fine, kita nggak ngurus ke sana. Bagaimana dengan yang bertentangan nanti kamu ngurusnya? Kamu harus siap loh, terusir dari rumah. Iya dong. Iya, kalau cuma terusir dari rumah. Ini mohon maaf, suku Chinese, suku Tionghoa punya kebiasaan ketika mereka berdagang, berbisnis, itu selalu dengan keluarga. Jadi cece-nya atau kokonya punya toko handphone. Dia kerja di situ. Ketika dia Islam, dia terusir kan. Pekerjaan nggak punya. Nah itu, saya melihat kesiapan mereka di situ. Kalau yang nggak siap, saya pasti mengatakan kepada mereka. Ini pun udah beberapa ustadz yang membolehkan saya mengatakan seperti itu ke mereka. Betul. Kamu jangan declare dulu. Jangan pernah ngomong aku udah Islam. Pelan-pelan kamu pulang ke rumah setelah syahadat hari ini. Kamu pulang ke rumah, ketika ibumu di pagi hari sudah bangun, lagi di dapur, kamu masuk ke kamarnya, beresin kamarnya. Masya Allah, akhlak dan adab ya. Iya, dikedepankan deh. Iya, persis. Jadi aku mengajarkan itu dulu ke mereka. Sampai pasti nanti orang tuanya pasti bingung. Loh kok anak gua berubah nih? Kemasukan setan apa nih katanya kan? Jangan malah kenceng langsung bahwa mama salah, mama kafir, tempatnya di neraka nih. Jangan langsung begitu. Jadi ilmu ini penting nih. Jadi yang belum siap seperti itu, yang kira-kira mentalnya belum ada, saya suruh seperti itu. Jadi lu pakai cara ini, nanti ketika orang tua atau keluarga mau nanya, kenapa sih kamu tiap Jumat hilang? Kenapa sih tiap jam 7 atau jam 6 kamu hilang? Saya kan suruh mereka sholatnya di masjid, jangan di rumah. Jangan di masjid dekat rumah, tapi kampung sebelah. Agak effort ya. Iya, mau nggak mau, karena kalau di kampung udah pernah kejadian soalnya. Jadi dia sholat, ini rumahnya, masjid jarak beberapa rumah.
Orang effort ngelihatnya, jadi pada senang, pada berisik, pada ngomong, oh si ini mualaf, si ini mualaf, si ini masuk Islam. Orang tuanya ketahuan, dia terusir. Terusir secara ini. Jadi ya agak effort dikit, mereka harus ya ke kampung sebelah atau masjid yang lebih jauh dikit lah dari rumah, yang orang mungkin tidak kenal lu siapa, lu salat di sana. Lu bisa sholat dengan tenang, tidak ada konsekuensi ketahuan orang tua gitu kan. Jadi sampai mereka ditanya sama orang tuanya, atau sampai mereka udah siap mendeklar, ya udah, kamu kasih tahu saya masuk Islam, makanya saya bisa begini. Inilah cerminan yang aku pelajari di Islam gitu ya. Inilah yang diajarkan di Islam kepada saya. Terima nggak terima itu udah konsekuensi dong. Kalau nggak terima, ya itu dia. Kenapa kami bertahan setelah almarhum meninggal? Beliau pernah berpesan kepada saya, sesusah apapun kamu harus ingat, kamu pernah juga di titik itu seperti mereka. Lu juga pernah terusir, men. Lu juga pernah ngalamin selama sebulan gak bisa makan, cuma nunggu Jumat berkah baru bisa makan. Ya, lu perjuangin lah saudara-saudara lu itu. Ini pesan almarhum ke saya. Makanya saya tetap melanjutkan apa yang sudah beliau kerjakan. Melalui lembaga ini, bekerja sama dengan ustadz-ustadz lainnya, pondok pesantren, sampai bikin shelter sendiri. 1 orang kali sebulan kali 10 orang lah. Masya Allah Ustaz ya. Masya Allah. Mualaf Center Indonesia Peduli ini artinya betul-betul nggak cuma sekedar mengislamkan, tapi dititipkan yang namanya pelajaran untuk ilmu akhlak, adab. Ya jangan sampai nanti begitu udah jadi Islam ya terus malah jadi kenceng, malah jadi ini, tapi benar-benar diatur sedemikian rupa gitu ya. Dan kita nggak pernah, lu harus mazhab ini ya, lu harus ngikut saya ke Muhammadiyah atau ke NU ya, nggak pernah. Lu mau ke NU mau ke Muhammadiyah terserah lu, bukan urusan kami. Kami cuma menampung kamu. Lu mau tanya, ini loh ada ustadz yang akan menjawab sesuai ilmu ustadznya. Ya kalau nggak terima, nggak senang, ya tanya di lo, silakan. Tapi luar biasa ya. Artinya apa ya? Ini anak penasaran nih Ustadz. Mungkin Ustadz nanti bisa menjawab dari sisi ya keislaman dan keakidahan dan lain sebagainya. Kok bisa-bisanya ada orang yang tahu tentang pasti akan dihujat, diserang, mereka tuh ngeliat titik apa nih Ustadz? Ya memang terlepas dari hidayah dari Allah Jalla wa'ala gitu, tapi artinya dia tahu hidup ini susah gitu, sengsara, ngumpet-ngumpet, diam-diam itu kan gak enak ya Ustadz. Iya kan? Tapi kok dia coba jalani, yang dia lihat nih apa nih Ustadz nih? Maksudnya Ana jadi penasaran dari sisi yang memang kafir atau non-muslim gitu, melihat bahwa ini kan gak enak, gak nyaman ya. Tapi yang dia lihat nih sebenarnya apa sih? Kok apa iya langsung detik itu juga oke, aku percaya bahwa akan ada surga di situ. Masa semudah itu sih langsung percaya oke, aku surga gitu? Fitrahnya kayaknya nggak ke situ dulu di awal-awal ya Ustaz. Ya jadi keislaman itu memang dasarnya kalau orang masuk ke dalam Islam, sebab dia lihat itu adalah surganya dan itu menyelamatkan dari api neraka. Makanya dia bisa berkorban apapun untuk itu. Apapun Ustaz. Iya. Jadi makanya ketika Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu taala anhu masuk Islam, itu ibunya mogok makan, nggak mau makan dia. Mau dia tunjukkan ke anaknya bahwa dia anti anaknya masuk Islam. Sa'ad bin Waqqas berkata kepada ibunya, wahai ibu, andai kata engkau punya 1000 jiwa lalu keluar satu persatu, saya tidak akan pernah meninggalkan Islam yang saya masuk ke dalamnya. Tapi itu kan turun ayat Al-Quran menegurnya bahwa kita tetap diperintah untuk berbakti kepada orang tua walaupun dia belum muslim. Makanya orang yang sudah masuk Islam itu bukan artinya dia harus berpisah dengan semua keluarganya. Enggak. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sudah masuk Islam dahulu. Abu Hurairah, ibunya masih kafir ibunya. Abu Hurairah sangat berharap ibunya masuk Islam. Dia pun datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata, ya Rasulullah, doakanlah ibu saya dapat hidayah. Ini Abu Hurairah sudah mengajak, sudah ini. Maka Rasulullah pun mendoakan. Pulanglah Abu Hurairah ke rumah.
Begitu mendekati pintu rumah, kata ibunya, tunggu dulu, jangan kamu masuk. Terdengar kayak orang suara mandi apa segala macam. Setelah itu Abu Hurairah masuk, ibunya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah. Langsung didoain sama Rasulullah SAW. Bisa dibayangkan gimana gembiranya Abu Hurairah kan? Dia balik kepada Nabi SAW dalam keadaan dia menangis sangat gembira sekali akan hal tersebut. Jadi maksudnya Abu Hurairah dia sudah masuk Islam dahulu, tapi dia masih tinggal sama ibunya, gitulah. Jadi maksudnya orang-orang non Muslim itu bukan artinya bahwa tinggal bersama mereka itu diharamkan. Yang diharamkan itu adalah kita masuk pada hal yang diharamkan dalam agama, misalnya makan babi misalnya, atau melakukan minuman khamar misalnya, atau hal-hal yang diharamkan di dalam agama kita, itu yang nggak boleh, ya, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi tetap kita bangun muamalah yang bagus. Kemudian yang kedua, metode bertahap itu bagus ya di dalam. Dan memang saya ingin ini juga memberikan usulan ya, bahwa teman-teman yang mu'allaf itu tidak kalah pentingnya mereka itu dibuatin program untuk istiqamah dan teguh di atas Islam. Tidak kalah pentingnya dari dia aja masuk Islam. Yeah. Setelah masuk Islam mau kemana kan? Iya. Harus dibuat istiqamah dan teguh. Nah ini membuat istiqamah dan teguh ini, itu bisa dibuatin program. Banyak program untuk hal tersebut. Nah, sebenarnya dari pokok yang paling kuat di seseorang itu adalah ilmu yang dimasukkan ke hatinya. Ilmu yang dimasukkan ke hatinya. Ya begitu dia masuk Islam, kita ajak dia dengan memperkenalkan Islam itu apa. Kita perkenalkan keindahan Islam, itu akan masuk. Biasanya kalau ada syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan sehingga dia nggak mau masuk, kerancuan itu kita kupas, kita bedah dengan cara yang bagus ya. Ya, kemudian begitu dia masuk Islam, ini perlu diajari lagi ketentuan-ketentuan pada syariat yang mau dia jalani sekarang. Sebab mungkin dia sudah baca Al-Quran, seperti misalnya sahabat itu Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu. Dia hanya lewat mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam salat maghrib membaca surat Tur. Ya, begitu sampai kepada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka ini dicipta tanpa ada tujuan penciptaan, atau mereka yang pencipta di atas muka bumi ini? Kata Jubair bin Mut'im, ketika saya dengar ayat itu hampir hatiku ini terbang katanya. Subhanallah, itu mengena betul loh. Kamu ini dicipta tidak ada tujuan di atas muka bumi. Kalau kamu tidak di golongan ini, berarti kamu golongan kedua, kamu pencipta. Jadi tidak mungkin dia pencipta kan? Kalau dia dicipta, pasti yang menciptakannya ada tujuan dia hidup, ya kan? Oh itu membuat hati dia betul-betul tergugah itu, kayak mau terbang hati dia. Jadi kadang satu ayat itu subhanallah berpengaruh gitu. Tapi mungkin dia nggak tahu apa rincian dalam Islam. Dia dengar satu ayat sudah, wah subhanallah Islam ini luar biasa, mau masuk begitu. Nah begitu dia masuk ke dalam Islam, syaitan itu selalu datangi orang dari semua pintu. Jangankan orang yang baru-baru masuk Islam, orang yang sudah Islam aja didatangi oleh syaitan dari segala pintu. Masuk pintu sholat, wah kamu ini subuh tidurmu terpotong, kurang tidur loh. Nah ini salah satu pertanyaan tentang subuh, Ustaz. Oh gimana Bu? Ketika dari kafir menjadi mualaf untuk masuk ke Islam, ada satu hal berat yang saya pernah alami, bangun subuh. Nah karena terlalu banyak case seperti ini, saya juga agak bingung gitu. Akhirnya saya memutuskan, kalau nih yang nanya ke saya mualafnya, kok saya telat nih, bangunnya jam 7, udah jam 7 pagi, karena kebiasaan lama kan. Waktu masih kafir udah bangunnya ya jam 7 jam 8 gitu kan. Nah akhirnya saya meminta kepada dia, kamu masuk ke kamar, sholat 2 rakaat, niatkan sholat subuh, apakah itu boleh? Wah, ya nggak ada masalah. Memang orang terlambat kan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya an salatihi, man nama an salatihi wa nasiya anha, fa waqtuha hina dzakara aw istaiqad. Siapa yang tidur dari salatnya atau dia lupa salatnya, maka waktunya ketika dia ingat atau ketika dia bangun. Ya begitu dia bangun nggak apa-apa. Memang orang ketiduran, kebablasan nggak bangun, mau diapain? Begitu dia bangun, dia langsung sholat. Dan itu tidak terjadi pada mualaf aja,
Tidak terjadi pada Muslim saja, bahkan pernah terjadi pada Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi mereka pernah pergi perjalanan, kemudian singgah di sebuah lembah, itu ketiduran sampai Rasulullah itu terbangun ketika terik matahari membakar. Ini jelang siang dong. Jadi bangunlah Nabi, bangun semua para sahabat. Kata Nabi SAW, ini tempat dihadir oleh syaitan. Maksudnya mungkin gara-gara syaitan yang membuat mereka akhirnya jadi terlambat semua kan. Kita berpindah ke tempat lain. Setelah itu mereka sholat subuh pada waktu itu. Itu hukum kalau orang terlambat. Ya, jadi maksudnya teman-teman ini kalau dia masuk ke dalam menguatkan, itu penting sekali menguatkan itu. Karena Islam ini ya yang membuat seorang itu lebih indah kalau dia menyelami Islam tersebut. Ya kalau dia baru melihat di atas, Masya Allah indah banget pantai, luar biasa gitu. Begitu dia menyelam ke dalam, dia dapati alam yang lebih indah daripada pantai itu. Itu di dalam keislaman. Semakin dalam dia ke dalam, akan semakin indah Islam itu. Iya, makanya tadi saya kasih contoh ya di duduk tadi. Itu pandangan ya orang awam ya. Kalau ditanya ini hadits di riwayat Bukhari, riwayat Muslim, wah yakin banget tuh. Siapa yang ini sudah berabad-abad orang nukil haditsnya, nggak ada yang nggak ada yang meragukan gitu. Itu keyakinan orang awam bisa yakin gitu. Ya bisa dibayangkan ulamanya itu kayak gimana keyakinannya, cara meyakini. Ya makanya tadi saya bahasakan ya dari bahasa Imam Al-Bukhari. Pada sebagian sanad itu seperti Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Kata Al-Bukhari rahimahullah, ini seakan-akan Nabi berbicara di belakang tirai. Seakan-akan Nabi berbicara belakang tirai. Kalau kita kan, kalau misalnya orang awam dia nggak tahu rawi-rawi hadits. Tapi kalau misalnya seperti kita tahu apa itu riwayat Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, kita tahu biografinya, masa hidupnya bagaimana. Imam Malik ini murid seniornya Nafi', Nafi' ini murid seniornya Ibnu Umar. Nah, itu yakin banget ini pasti bersambung. Jadi seakan-akan dia mendengar Nabi di belakang tirai berbicara gitu. Iya. Nah itu beda misalnya seorang ahli hadits mengatakan ini hadits kuat atau ini hadits lemah. Dia sudah teliti, sudah dia bahas. Nah, itu beda dengan orang yang hanya sekedar nukil dari buku ini atau nukil dari buku itu. Nah, ini di tengah umat Islam saja bisa berbeda keyakinannya. Karena sebab ilmunya, tingkat dari ilmunya yang berbeda. Nah, karena itu perlu sekali mempelajari dasar-dasar keislaman. Paling tidak seorang muallaf itu dia perlu kenal apa itu syahadat la ilaha illallah, konsekuensinya, apa syahadat Muhammad Rasulullah, konsekuensinya. Dia perlu kenal itu sholat kayak gimana, puasa kayak gimana, zakat gimana, haji gimana, kewajiban-kewajibannya. Kemudian dia perlu kenal bagaimana dia bisa istiqamah di atas kehidupan ini. Dia bisa bersyahadat di sakaratul maut. Dia bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Nah, itu kan ada ilmunya, perlu dipelajari. Nah, kemudian kita kan sholat kan kita baca Al-Fatihah kan, baca surah-surah pendek. Nah, ini Al-Fatihah dan surah-surah pendek ini itu wajib kita pelajari maknanya. Jadi pertama membacanya dulu, yang membaca Al-Quran kan, pasti kita wajib baca Al-Quran, apa yang dengannya sholat kita syah. Setelah itu Al-Fatihah dan surah-surah pendek kita pelajari maknanya apa. Nah, itu baru kalau kenal makna itu, wah itu luar biasa, itu keindahan hidup lain lagi, sulit dilukiskan. Ya saya beri satu penggambaran ya, contoh misalnya orang berucap Allahu Akbar, apa artinya Allahu Akbar? Hah? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, begitu aja kan satu. Allahu Akbar. Iya, Allah Maha Besar. Baik. Tapi kalau kita masuk dalam penjabaran makna, kandungan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu disebut oleh para ulama bagaimana kebesaran Allah pada dirinya, bagaimana kebesaran Allah pada rububiyahnya, dia mencipta, menghidupkan, memberi rezeki dalam segala perbuatannya. Bagaimana kebesaran Allah satu-satunya yang diibadahi, bagaimana kebesaran Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, bagaimana kebesaran Allah dalam ketentuan dan takdirnya, bagaimana kebesaran Allah dalam agama dan syariatnya. Nah, itu akan beda tuh, orang baca Allahu Akbar, dihadirkan semua itu dengan orang yang cuma mengerti
secara bahasa saja Allah Maha Besar. Jelas ya? Sama dengan kita membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah saya hidayah ke jalan yang lurus. Kita cuma ingat jalan yang lurus doang. Ya kan? Jalan lurus apa ya? Jalan lurus di dunia kita diberi hidayah di atas Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada jalan yang lurus juga, as-sirat itu jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka jahanam. Ya, ketika kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, berilah saya hidayah kepada jalan yang lurus, dua hal yang kita minta, yang di dunia dan di akhirat. Nah, ini kan makna-makna ini di pendalaman, itu luar biasa, kedalaman di dalam hati. Makanya Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu berkata, andai kata hati-hati itu suci, dia tidak akan pernah kenyang membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, cuman pintu ketika masuk Islam itu sudah terlihat keindahan Islam. Begitu masuk, ini perlu diberi dari ilmu-ilmu, kunci-kunci supaya dia bisa teguh di atas Islam dan lebih melihat lagi keindahan Islam itu. Nah, ini program-programnya di seputar ini nih yang ini lengkap juga nih, Masya Allah nih. Sudah ada program masuk Islamnya. Ketika masuk Islam bertanggung jawab juga pekerjaannya kemana. Masya Allah, lengkap. Ya, barakallah fikum. Masya Allah fikum, barakallah. Jadi gimana kau? Program-program di Mualaf Center Indonesia Peduli ini mungkin nanti bisa diceritain ke Ustadz juga ya. Artinya Ustadz Zul apa yang bisa mungkin membumbui biar diperkaya gitu program-programnya, Masya Allah. Udah ngapain aja kok di sana kok kira-kira? Ya, kalau tadi kan sampai shelter. Nah, kita juga minimal seminggu sekali wajib setiap regional seminggu sekali harus mengajarkan ke mualafnya. Minimal kalau yang regional yang belum ada mualafnya, mereka ke pengurus-pengurusnya. Itu belajar sama ustadz yang sohi lah ilmunya ya. Iya. Jadi bukan karena dia baru mualaf terus tiba-tiba ngajar dia kan? Oh enggak. Iya. Betul, makanya Masya sekarang Allah. Juga istilah mualaf juga. Iya. Mualaf ini mau berapa lama jadi mualaf? Iya. Sekarang saya kan dengar tuh. Wah, ini ustadz mualaf. Kok ustadz sudah jadi masih disebut mualaf gitu? Kalau ustadz bukan mualaf lagi dia. Orang yang sudah kuat gitu. Mualaf itu artinya orang yang dilembutkan hatinya gitu kan. Masa sudah 20 tahun masih disebut mualaf kan enggak juga kan? Ya tapi ya itulah istilah Indonesia kita kadang seperti itu. Untuk membedakan mana yang keturunan Islam, mana yang mualaf. Dari lahir udah Islam gitu ya, Masya Allah. Enggak, kita enggak ini. Seorang kalau sudah dia masuk ke dalam Islam, sudah mengenal Islam, bagus keislamannya, itu seakan-akan tidak dibedakan. Sebab innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu semuanya bersaudara. Ya, dan itu kita juga semakin berharap akan keindahan Islam dan seterusnya. Cuma ada satu poin deh yang saya perlu terangkan. Dan ini maaf ya kalau saya enggak mau menyinggung. Saya sangat cinta sekali saudara-saudara kita masuk ke dalam Islam dan sangat bermohon kepada Allah supaya mereka diteguhkan di atas keislaman. Cuman ada satu poin yang ingin saya ingatkan, bahwa kebiasaan seseorang di agama sebelumnya itu kalau dia tidak rapikan begitu masuk Islam, kadang masih berpengaruh pada saat dia masuk Islam. Jadi dia sebenarnya mengamalkan budaya di agama sebelumnya. Begitu dia masuk Islam, ini tetap diamalkan gitu lah. Contohnya apa, Ustaz? Diamalkan. Contoh yang paling dekat. Misalnya, salah satu karakteristik agama Nasrani, beramal tanpa ilmu. Oke. Ya kan? Iya. Kan disebut dalam Al-Quran kan? Di tafsir ayat, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang Yahudi itu, mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Orang Nasara, dia beramal tapi tidak ada ilmunya. Nah, ini hal yang seperti ini saya lihat pada sebagian teman-teman yang kadang sebelumnya dari agama Nasrani ya, masuk ke dalam Islam, kadang bahasanya jadi ustadz, jadi penceramah gitu, tapi tidak pernah ada histori belajar sebelumnya. Bahasa Arabnya juga masih gurunya siapa? Ya. Kadang saya dengar sebagian ceramah, Masya Allah, baca ayat-ayat, waduh, bacaan Al-Qurannya aja masih perlu belajar Al-Quran yang bagus lah. Padahal ini sudah masuk Islam lebih mungkin 20 tahun kali ya. Terus kadang juga dari sebagian saudara kita ini sudah mengambil majelis dilihat oleh banyak orang atau ratusan orang, tapi histori belajaran nggak ada, cuman baca buku sendiri. Ini bukan budayanya umat Islam. Itu di agama sebelumnya harus dia perbaiki, itu harus dia rapikan. Di umat Islam ilmu itu terhormat, diambil dari guru kepada guru
bersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu cara belajar. Kita nggak ada namanya di dalam umat Islam itu dia pandai baca sendiri, nggak ada. Yang ada itu orang pandai dia berguru. Nah, itu di histori belajar yang benarnya. Nah, kalau dia berguru, dia akan tahu warisan ilmu itu kayak gimana. Nah, cara membahasakan ilmu itu kayak gimana. Betul, sekarang ini ada bahasa-bahasa, mungkin banyak dari teman-teman kita punya retorika bagus, hal yang bagus itu disyukuri ya kalau ada hal yang seperti itu. Tapi saya anjurkan, saya sarankan supaya menambah dari belajar ilmu agama. Kemudian kita berusaha lah kebiasaan-kebiasaan masa lalu kita putus semuanya kan. Kita masuk ke dalam konsep Islam secara sempurna, secara kafah. Sebab masalahnya kalau orang berbicara tanpa ilmu itu bukan masalah kecil di dalam agama. Iya, karena dosa yang terbesar di dalam agama itu dikatakan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ul." Jangan kamu berhenti di atas sebuah perkara yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kadang sebagian ulama itu kalau ditanya suatu masalah, dia itu sebelum menjawab pertanyaan itu dia gambarkan dulu dirinya itu antara sorga dan neraka. Dia gambarkan. Terus dia posisikan dirinya ini sekarang menjawab ini mewakili Allah, ya kan? Ini syariat Allah dijawab. Kira-kira bagaimana posisinya dia berbicara di situ? Dan kadang sebagian alim dia kalau menjawab, sebelum dia menjawab pertanyaan dia lebih memikir dulu dia ini selamat nggak di depan Allah atau tidak kalau dia menjawab. Nah, itu hal-hal yang seperti itu makna-makna dari ilmu. Kadang tidak terlihat pada ulama. Dia menjawab, kadang tertawa, membaca, tapi itu ada di hatinya, ada di ada di dalam kehidupannya. Karena itu kadang saya lihat sebagian guru saya kalau ditanya di umum gitu bagus ininya, tapi kadang kalau saya tanya di sendiri tadinya senyum gitu, tiba-tiba saya tanya langsung berubah mimiknya. Sebab ini masalahnya jawabannya ini ada pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna-makna ini terbentuk dengan karakter ilmu namanya. Supaya kita paham bahwa ilmu agama ini luar biasa. Ya, Islam itu selalu penuh dengan keindahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada semua. Amin ya Rabb. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Ada yang mau ditambahin lagi? Oke. Cukup, terakhir bisa? Terakhir. Boleh, untuk menambahkan dari Ustadz ya. Alhamdulillah di lembaga kami mualafnya tidak dididik untuk menjadi ustadz, tapi dididik untuk menjadi orang Islam. Masya Allah. Jadi kalau ada dari mualaf di lembaga kami tiba-tiba aku pengen jadi ustadz silakan keluar dari lembaga ini. Kita tidak berani. Dan memang sudah dari pesan Habib Rizik Syihab, kami jangan sampai menciptakan ada mualaf jadi ustadz. Itu sangat berbahaya. Jadi nggak ada masalah mualaf jangan jadi ustadz benar. Tapi kalau ilmunya ada. Kalau dia mau jadi ustadz, beri biaya supaya dia pergi belajar. Kalau ilmunya ada, sanadnya sahih, ini belajar kagak, tiba-tiba ustadz gitu, aduh bahaya. Tiba-tiba ceramah aja. Itu yang jadi persoalan kan. Tapi Masya Allah ya, Mualaf Center Indonesia Peduli ini artinya benar-benar peduli sesuai dengan namanya. Total udah berapa kok? Kurang lebih yang sudah mualaf sekitar 5.000. Kita baru setahun berdiri. Masya Allah. Setelah Coach Steven meninggal kita iya. Dan berarti artinya buat kawan-kawan ini yang lagi nonton ini, yang mungkin sekarang tuh pengen sekali mungkin keluarganya ada yang bisa masuk Islam, pengen sekali ya. Ini gimana cara kontaknya atau segala macamnya ketemuannya? Di website bisa. Ada di website ya? Ada di grup-grup WhatsApp? Ada di grup-grup WhatsApp juga ada. Di Instagram ketik aja Wendy Lofu, nanti ketemu dengan profil saya, DM saya di sana, saya arahkan sesuai kotanya. Okay. Nanti ada admin yang akan menjawab. Ya. Coba kita bantu aja di deskripsi di bawah ya buat kawan-kawan yang sekarang nonton potongan ini ada di YouTube gitu ya dan lain sebagainya. Di bawah tuh ada description box. Nanti kita bisa bantu di sana. Tinggal klik aja, masuk aja ke akunnya Wendy Lofu ya. Nah di situ bisa ya konsultasi apa segala macamnya. Mudah-mudahan Allah tambahkan lah kaum muslimin jadi lebih kuat lagi, lebih banyak lagi yang masuk Islam. Masya Allah. Baik. Makasih. Saya mau disclaimer. Boleh. Video sebelumnya boleh? Yang mana? Video saya yang sebelumnya. Waktu episode lalu waktu mampir ke Kasih Solusi. Gimana episode pertama. Jadi saya ini ya. Jadi ada yang DM, WA sampai telepon. Langsung ditelepon via WA.
gimana ya? Nih, mohon maaf nih ibu-ibu, bapak-bapak yang nonton episode sebelumnya, boleh dilihat episode yang ini. Saya juga ngeblank gitu. Jadi sebenarnya di episode pertama, Mas Dery ini udah ngebantuin saya. Jadi dianggap Mas Dery ini banyak memotong pembicaraan saya atau apa gitu. Jadi saya gimana, disclaimer dulu, bukan salah Mas Dery, tapi salah saya. Kebanyakan ngeblank. Oh alah. Oh jadi ya biar sama-sama enak ya. Jadi artinya kalau narasumber biasanya ngeblank, tugasnya host kan memang harus masuk. Iya. Kalau makin ngeblank, diem-dieman, jadi kayak pacaran diem-dieman gitu. Nggak apa-apa sih, itu kan maksudnya diskusi kan, dialog. Iya. Maksud dari dialog ini, pertemuan ini, kita menampilkan beberapa hal yang baik. Barangkali bisa diambil hikmahnya, diambil pelajaran. Ya kalau misalnya ada pelajaran yang bisa diambil, ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kalau dia menganggap itu bukan pelajaran, ya dianggap aja, nggak usah dia ini aja. Ambil yang baik dari saya, buang yang buruk dari saya, jangan diamalin, bahaya. Ya, siap, Masya Allah. Sebagai di ujung obrolan Ustadz Fadl, Ustadz Barakallahu Fikum, nasihat buat Ana pribadi, buat Ko Wendy dan kawan-kawan yang lagi nonton menyimak, khususnya dengan tema kita kali ini seputar keislaman lah. Ya pokok yang merupakan garis besar yang mengajak orang kepada pintu Islam itu adalah dia mengenal keindahan Islam. Dan ini bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kalau kita subhanallah lihat keindahan Islam di bulan ini, itu luar biasa. Tampak pokok-pokok keindahan agama di bulan Ramadan ini. Dari memurnikan ibadah kepada Allah, selalu mengikuti jalannya para nabi dan para rasul. Kita selalu mencari jalan bagaimana bisa membela agama bersama Rasulullah SAW dengan mengamalkan agama beliau. Kemudian kita juga melihat bagaimana indahnya kebersamaan, bagaimana indahnya berbagi, bagaimana indahnya seorang itu memaafkan, bagaimana dia mengenal jati dirinya sebagai seorang hamba yang sebenarnya dia ini tidak punya apa-apa. Dia punya harta pun tapi berpuasa, hartanya nggak bisa dipakai, nggak bisa makan, nggak bisa minum. Artinya semuanya itu dia harus tahu bahwa ini hanya titipan Allah kepada dia. Jadi itu keindahan-keindahan Islam itu ketika kita perdalam di dalam pintu-pintu ibadah seperti pada puasa, haji, sholat, itu akan menjadi modal besar untuk kita semua mengajak orang masuk ke dalam Islam atau membuat diri kita yang baru masuk Islam dan diri kita yang sudah lama dalam Islam semakin teguh dan kuat di atas keislaman. Semoga Allah memberi taufik. Amin. Masya Allah.